Dan izin saya mulai pertemuan webinar pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang sudah menjawab salam saya. Salam sehat, selamat sejahtera untuk kita semua. Baik, pada sore hari ini kita akan jumpa lagi bersama narasumber yang tentunya hebat di bidangnya, yaitu di bidang hukum prodi kebidanan. Izin saya matikan kolom chat, kolom mikrofonnya dulu supaya tidak bocor suaranya. Pada siang hari ini menjelang sore, Mas Adi seperti biasa menemani hingga 1 jam ke depan supaya acaranya tepat waktu dan acaranya enak dikerjakan, enak dijalankan supaya tidak mengantuk seperti itu. Nah, pada siang hari ini kita akan dinarasumberi, akan diberikan ilmu-ilmu terkait hukum oleh Bu Budi. Nah, siapa beliau? Lebih afdol, lebih enak kalau kita kenalan langsung. Betul atau betul? Betul ya? Nah, kalau gitu, tanpa mengurangi rasa hormat, silakan Bu Budi untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya jadikan co-host ya Bu Budi, supaya bisa nyalakan mikrofon dan share screen. Silakan Ibu. Ya, oke. Terima kasih Mas Adi. Saya izin share screen dulu supaya kita bisa berkenalan. Bentar. Oke. Apakah sudah tampak di layar? Sudah Bu Budi. Baik. Selamat sore, selamat menjelang buka ini ya. Kalau yang Indonesia Timur ini jamnya sudah lari gitu ya. Indonesia Tengah apalagi ya. Baik teman-teman, besti-besti semua, selamat bergabung, selamat berbahagia. Jadi kita nikmati. Tidak ada sesuatu yang kebetulan, tetapi semua yang terjadi adalah sudah mendapatkan rahmat berkat dari Tuhan. Jadi kalau hari ini kita dipertemukan di sini ya bersama Voko, ini adalah satu hal yang anugerah bagi kita di tengah-tengah yang sedang berpuasa, ya Mas, baik puasa Ramadan maupun yang kami puasa menjelang Paskah gitu ya. Pokoknya kita semuanya tetap semangat. Baik. Nama saya Budi Astiandini, jadi saya termasuk generasi yang sangat diperlukan oleh bangsa. Karena nama saya itu kan mencerdaskan bangsa. Gitu. Kalau yang bunda-bunda besti-besti yang periodenya sudah angkanya 5 6 di atasnya. Dulu itu selalu belajarnya gitu, Mas. Belajar membaca itu ini Budi, nggak langsung ini Adi gitu. Betul, betul, betul. Baik, sehari-hari saya ada di Poltekkes Semarang. Kalau sekarang menyebutnya dibalik, Mas. Kemenkes Poltekkes Semarang. Kalau dulu Poltekkes Kemenkes Semarang begitu ya. Oke, ini ada memang anjuran baru untuk penggunaan nama. Nah, sehari-hari saya home base-nya ada di pendidikan sarjana, namun kami membimbing mahasiswa baik di profesi maupun D3. Jadi kalau kami di Poltekkes Semarang masih ada D3, masih ada kelas sarjana, masih ada profesi. Jadi demikian untuk sementara perkenalannya, saya ingin hari ini kita happy-happy. Usahakan 1 jam ke depan Anda semuanya yang ada di sini berbahagia mendapatkan hasil dan tadi komitmennya sekali ujian langsung lulus. Oke, begitu Anda boleh panggil saya Bu Budi, boleh panggil saya Asti, boleh panggil saya Dini, boleh bebas. Oke, saya kembalikan dulu ke Mas Adi atau langsung? Siap. Baik Bu Budi, terima kasih atas perkenalan dirinya. Itu ya teman-teman sekalian, Bu Budi ini salah satu dosen narsum, salah satu mentor yang sangat difavoriti oleh peserta-peserta dari zaman 2021, 2022, 2023 di lembaga manapun Bu Budi ada, dan artinya Bu Budi ini memang memberikan ilmunya kepada seluruh tanpa pilih kasih, tanpa pilih-pilih bulu pandang bulu, tidak, semuanya diberikan ilmu beliau. Nah,
dari pengalaman-pengalaman alumni sebelumnya, kalau udah ketemu Bu Budi itu pasti ketagihan pengen ketemu lagi, pengen ketemu lagi. Karena Minta apa? jadwal lagi ya, Mas? Iya, karena apa? Karena emang cara ngajarnya itu gampang dimengerti, teman-teman juga suka. Kita buktiin sendiri deh supaya Mas Wis. Adi ini apa nih bohong nih bla bla bla. Oh, Enggak, buktiin sendiri kita belajar sama Bu Budi. Bu, izin Bu, oke. untuk PPT-nya boleh pakai yang tadi Bu yang terbaru saya kirim. Karena ini ada Gitu. revisi tadi yang Ibu Oke, kirim. Siap. baik. Saya stop screen dulu, mungkin Siap, Mas Adi biar bisa komen dulu dengan teman-teman. siap Bu Budi. Nah, buat teman-teman yang dari keperawatan, informasi sekali lagi bahwa teman-teman keperawatan nanti jumpanya di tanggal 29 bersama Bu Dr. Diana dari Poltekkes Semarang. Poltekkes Surabaya kok Semarang. Jadi ingat Semarang mulu gara-gara ada Bu Budi nih. Kemenkes Semarang. Nah, buat teman-teman sekalian, karena saya lihat di pendaftaran, kebanyakan yang ikut webinar hari ini itu yang UKOM-nya di bulan Juni. Artinya setelah Lebaran, setelah April, teman-teman akan melaksanakan uji kompetensi ini. Berarti bulan sekarang sampai bulan April adalah waktu yang pas, waktu yang tepat untuk dipakai persiapan UKOM. Jadi buat bunda-bunda yang profesi bidan, silakan dimaksimalkan waktunya. Karena saya paham sekali bunda-bunda dari profesi bidan pasti sangat perlu, sangat butuh yang namanya referensi soal-soal UKOM yang terbaru, referensi soal-soal yang memang mungkin ada beberapa yang inginnya ya kita dapat kerjakan pada saat UKOM nanti. Jika Bu Budi kesulitan, boleh saya yang share screen, Bu? Sebenarnya sama deh, Mas. Sama aja. Sama aja ya, Bu? Sama, iya. Oh gitu. Jadi kita pakai aja yang sudah ada aja, nggih. Oke, Monggo siap. atau mau, ya. Saya kira sama. Jadi kalau enggak dari Mas Adi nggak apa-apa, bis. Oke. Dari Mas Adi aja deh. Kalau gitu saya yang share screen ya, Bu, sebentar. Mm-mm. Soalnya tadi ada jawaban yang sudah di bold hitam, Bu, dan itu jawabannya Eh, ternyata. ya, Iya. udah tak ganti yang Oh, di udah ini. diganti. Ya udah kalau udah diganti dari Bu Budi aja biar operasinya lebih lihai dari Bu Budi. Silakan, Bu. Siap. Sebentar, karena ini tadi udah kadung tak bongkar ya. Sebentar. Karena ini sudah tak tambahi gambarnya gitu, Mas. Oh, iya iya iya, siap. Kan kita belum sempat kasih gambarnya ya. Jadi saya coba. Baik, ini sudah saya lengkapi dengan gambarnya. Ya. Ya, baik. Tidak apa-apa. Namanya saja daring, tatap layar itu Iya. banyak hal yang menjadikan kita penuh variasi. Nah, ini Betul. adalah contoh dalam hidup kita ya. Siap. Selalu ada second opinion, selalu ada strategi yang kedua ketika kita melakukan satu aktivitas. Baik, sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan saja. Namanya uji kompetensi. Ujian itu sesuatu yang sudah distandarkan. Nah, ketika kita disampaikan apakah kita berhasil, tentu saja harus melalui satu ujian. Ujian hidup jauh lebih berat lagi dibandingkan UKOM gitu ya. Nah, kemudian kenapa sih kita harus uji kompetensi? Supaya kita terbukti siapa sih kita. Oh, ternyata kita memang bidan yang hebat. Oh, ternyata yang perawat saya ini perawat yang kompeten gitu ya. Jadi ketika kita mengikuti ujian, tanamkan di hati kita bahwa kita akan menuju satu level di atasnya dan mendapatkan pengakuan. Kenapa uji kompetensi dilakukan secara nasional? Nah, ini karena pendidikan yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri menuju satu standar. Kalau pendidikan yang ada di Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat, semuanya tidak terstandar, bagaimana kita akan go internasional? Itu nanti yang akan menjadi
kuncinya. Yang kedua, supaya profesi kita mendapatkan pengakuan, tidak asal dapat ijazah, tapi memang kompeten. Nah, Ukom ini menguji tentang bagaimana pemahaman kita, pengetahuan kita, baik secara teori, pengetahuan kita ketika melakukan praktek ataupun perundang-undangan yang ada di sekitarnya. Ya, gitu ya. Nah, kenapa ujiannya pakai metode CBT gitu ya? Kenapa harus pakai internet? Iya, lebih cepat, lebih baik, dan lebih akurat ya. Jadi itu memang satu hal yang menarik. Tidak perlu khawatir dari soal yang banyak. 180 gitu ya. Wah, soalnya apakah semuanya sulit? Tidak. Soal itu selalu sudah ada buat komposisi. Ada soal yang mudah, ada soal yang sulit, ada soal yang super sulit, ada soal yang super mudah. Supaya apa? Bagaimanapun kondisinya, apapun soalnya, kita yang kompeten pasti bisa. Nah, sekarang kita mau lihat triknya. Ketika kita memasuki uji kompetensi ataupun ujian CPT, yang pertama sebelum mulai nomor 1, usahakan disiplin diri. Usahakan tepat waktu. Kalau bisa ada waktu sisa sebelum mulai, itu kita sudah datang di tempat yang dituju. Karena kalau kita datangnya terlambat, nanti masih terengah-engah, apalagi kalau lantai 3, lantai 4 tanpa lift, lumayan itu. Ya, jadi benar-benar kita harus pahami tempat di mana kita akan ujian, usahakan jangan terlambat sehingga nanti kita akan puas di sana. Yang pertama setelah kita sudah sampai di tempatnya, sudah mulai membuka komputernya, pastikan berdoa. Kendalikan dirinya. Afirmasi hati kita, saya pasti bisa. Saya sudah ditemani Foko, saya sudah mencoba beberapa soal, saya sudah melakukan aktivitas gitu ya. Saya sudah berusaha, tapi sekarang adalah saatnya saya membuktikan gitu ya. Tidak perlu gugup, nggak usah scroll atas, scroll bawah, step by step. Kalau memang ada soal yang susah, soal yang mudah, lakukan dengan percaya diri. Wah, ini pasti bisa ya. Kemudian selain kita harus mengendalikan diri ketika sudah kita memiliki bekal dengan berlatih, sering membaca dan cara menjawab yang cepat nanti akan diatur sama Mas Adi nih dari Foko ya. Bagaimana kita belajar managing waktu nanti di nomor 4 itu. Itu benar-benar akan belajar di situ. Kita akan berusaha, berlatih terus-menerus bagaimana supaya soal yang akan keluar, metode model seperti apapun, kita tahu clue-nya. Ya, kalau kita sudah tahu clue-nya, kita sudah tahu triknya, pasti jawabnya bisa setelah kita baca. Ya. Kemudian yang ketiga, triknya ketika kita akan mengerjakan soal adalah pilih soal yang paling mudah dulu. Ya, jangan kita terpaku dari satu soal habis sampai lebih dari 10 menit. Ingat, satu soal sampai menjawab maksimal 1 menit. Jadi kalau kita bisa menyelesaikan kurang dari 1 menit, maka kita punya waktu untuk koreksi. Tapi kalau kita satu soal 10 menit, maka ada 9 soal yang tidak terjawab. Jangan biasakan ada soal yang tidak terjawab karena semuanya ada nilainya. Oke, begitu ya. Jadi enggak usah khawatir, Ukom itu makanan apa toh? Wah, sudah sejak lama ya. Jadi sudah banyak yang terbukti sekali ujian berhasil. Bagaimana mereka yang berhasil? Yang pertama mereka yang pede dulu. Kalau belum ujian udah nggak pede, ya ilmu sebanyak apapun ya nggak akan bisa dikerjakan. Kalau kita nggak bisa afirmasi diri, nggak menenangkan diri kita, apapun soalnya, bingung. Ya, jadi
kendalikan diri kita, berlatih dengan baik. Bagaimana cara berlatih? Nah, ini salah satu metodenya adalah mengikuti bimbel maupun webinar yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang mendampingi. Apakah lembaga ini bermanfaat? Sangat bermanfaat. Kenapa bermanfaat, Bu? Wah, kalau kecap tuh mesti nomor satu. Kalau saya ya paling baik di tempat saya, tapi ketika jenengan dapat dosen yang lain, wah ternyata Bu Budi nggak ada segitunya tuh, masih ada yang lebih gede. Nanti jenengan akan dilengkapi. Semakin kita ketemu banyak narasumber, maka kita akan diperkaya. Semakin sering kita membaca soal, semakin kita cepat paham. Oh, soal ini mau ke arah mana? Oh, soal ini mau jawabannya yang dipastikan apa? Itu yang penting. Jadi biasakan, tanamkan di hati besti-besti teman-teman hari ini bahwa soal yang kita bahas di webinar maupun di pelatihan maupun nanti ada di kelas-kelas khusus itu tidak selalu letterlek karena nggak boleh letterlek langsung keluar, tetapi kita tahu clue-nya dan itu yang akan membuat kita bisa menjawabnya, begitu ya. Kemudian pilih soal yang lebih mudah, ya tadi sudah ya, kalau soalnya susah gitu, kita tinggal dulu, kita pilih soal yang mudah dulu. Selanjutnya time management, artinya bagaimana? Waktu itu benar-benar penting. Jadi ibu, bapak, atau teman-teman besti yang ada di sini ya, teman-teman kami semuanya, waktu itu diatur. Berapa menit nanti saya akan sisakan waktu untuk saya evaluasi atau saya buka lagi. Jangan-jangan ada soal, ada nomor yang terlewat. Nah, yang terakhir ketika kita mengerjakan ujian, apalagi CBT untuk UKOM, cari kata kuncinya. Kadang soalnya panjang begitu, kata kuncinya cuma 2, 3 kata. Nah, itu yang akan kita pelajari dalam webinar maupun dalam sesi-sesi kelas yang diadakan dari Foko Indonesia. Sementara begitu Mas Adi, monggo. Oke siap Bu Budi, terima kasih. Ini trik-triknya memang sering disampaikan oleh Bu Budi dan ini nyata dirasakan oleh alumni waktu bersama saya ya Bu, narasumber dan hostnya begitu. Dan memang apa-apa yang ada di pikiran kita jika kita tidak pede, tidak bisa mengendalikan diri, bisa blank pada saat kita menghadapi soal-soal di komputer karena ya memang Ukomnya nanti itu menggunakan CBT. Terima kasih Bu Budi atas trik-triknya. Berarti setelah ini kita langsung diberikan contoh soal berikutnya nanti akan dibahas oleh Bu Budi. Nah, sebelum ditampilkan mungkin Mas Adi izin berikan Ya. cara-caranya dulu karena di sini di nomor 4 Bu Budi tuliskan time management. Artinya berarti dari sekarang dari pertemuan kita harus dibiasakan menggunakan waktu untuk mengerjakan tiap soalnya karena betul pada saat mengerjakan UKOM nanti pakai komputer 1 menit 1 soal belum ngerti soalnya belum ngerti CBT-nya buat orang-orang yang nggak pernah ikut webinar buat orang-orang yang nggak pernah pelatihan secara intens seperti ini saya rasa akan blank tapi selamat buat teman-teman yang hadir di Zoom ini akan terbiasa dan nggak akan blank. Kalau gitu Bu Budi boleh kita mulai soal yang pertama. 1 menit 1 soal. Waktunya saya akan kasih di layar ya teman-teman semua. Oke, siap ya. Baik, kita akan mulai coba satu soal yang pertama. Oke, soal yang Ini pertama soal sudah tampil. kebidanan ya Mas ya? Siap. Ini soal kebidanan teman-teman keperawatan. Mohon kalau mau ngerjain juga boleh ya Bu Budi. Tapi nanti teman-teman keperawatan ketemu sama Bu Dokter Diana di tanggal 29. Silakan dimulai waktunya 1 menit. Waktu sudah muncul di layar, dimulai dari sekarang.
3, 2, 1. Waktunya habis, silahkan diisi di kolom chat. Kak Jumairo jawabannya A, B, B, A, C. A, B, C ya, pilihan sementara. A, B, C. Ada E juga. A, B, C, E. Ayo. Oh, A, B, C, D, E, Bu Budi semuanya dipilih. Laris Jangan manis. sampai punya saya nggak laku, Mas. Pasti laris manis, Bu. Pokoknya laris manis. Nggak apa-apa, bunda-bunda, besti-besti, teman-teman. Yang penting jangan mencoba dulu. Nanti kita akan memberikan clue dan kita akan pastikan setelah yang satu ini kita tidak akan salah, ya. Siap. Takjil kalah manis nih, Bu. Sama pilihan jawaban semuanya dipilih soalnya. Iya betul, promosinya laku deh hari ini. Wih, siap. Nggak apa-apa, Oke, yang penting yang pertama tadi pede dulu ya Mas. Nah, siap. Oke, kalau baik. gitu udah minus 1 menit waktunya. Kalau gitu dibantu Bu Oh Budi iya ya, baik. pembahasannya. Silakan, Nggak Bu. apa-apa. Baik, saya akan mencoba membahas. Jadi sebelum membahas, mari teman-teman, besti-besti cantik. Yang penting pertama kali kelihatan soal kayak gini, jangan lihat seorangnya dulu. Lihat yang ada tanda tanyanya dulu. Nah, ketika kita ketemu tanda tanya, kita lihat apa yang dia mau. Lihat kata keduanya. Kalau itu mohon maaf ini sedikit berbeda narasinya untuk perawat dan bidan urusan diagnosa gitu ya. Ini kalau kebidanan tuh diagnosanya to the point ya. Jadi ini yang ditanyakan diagnosa atau diagnosis, diagnosis atau analisis gitu ya. Nah, analisis atau diagnosis dari kasus tersebut. Kalau dilihat dari A sampai E, ini urusannya adalah semua tentang gangguan haid, siklus haid. Namun A sampai E ini ada bedanya, serupa tapi tak sama. Nah, soal yang ada di UKOM itu sebagian besar seperti itu. Optionnya itu serupa tapi tidak sama. Artinya ini adalah memang semuanya tentang gangguan atau kelainan haidnya. Namun, mana yang paling tepat? Kalau kita mau cari yang paling tepat, maka kita harus lihat kata kuncinya. Kata kuncinya adalah, nah, satu, dia AKDR. Kemudian, nah, yang penting adalah setiap kali haid, ganti pembalutnya 4 kali, lamanya 9 hari. Kata terakhirnya adalah di pembalutnya tampak gumpalan darah. Oke, hanya itu. Jadi kalimatnya mau sepanjang apapun, tapi kita lihat, oh ternyata dia adalah aseptor alat kontrasepsi dalam rahim. Nah, keluhannya apa? Setiap kali haid pusing, lemes, ya dia pusing dari mana? Kita lihat tensinya, nadinya, gitu ya, suhu, pernafasan, nah kayak gitu ya. Kita lihat dari situ sudah menunjukkan kalau dia kondisinya lemah. Kemudian apa penyebabnya? Oh, penyebabnya ternyata dia perdarahannya banyak, bergumpal, dan dalam siklus haid. Itu kata kuncinya. Baik, kita masuk sudah paham ya. Jadi untuk mencari ketika ketemu satu soal, cari tanda tanyanya. Lihat kata yang kedua, apa yang dia minta. Kemudian bayangkan A sampai E itu arahnya kemana gitu ya. Kemudian kita cari kata kunci. Baik, setelah kita ketemu kata kunci, maka saya akan mencoba membahas. Kalau dikatakan AKDR, gambarnya seperti ini. Ya, jadi ini alat kontrasepsi dalam rahim. Sehingga kalau kita melihat ada benda asing di dalam rahim, maka secara fisiologi, maka uterus akan berkontraksinya lebih lama, lebih kuat. Efeknya apa? Efeknya adalah perdarahannya lebih banyak. Maka jawabannya adalah menorargia, gitu ya. Apakah hanya itu? Bisa juga amenore. Amenore kalau memang dia ternyata di sana terlalu banyak perdarahannya gitu ya. Bisa kram, bisa kejang, bisa.
Tapi tentu saja ini kejangnya atau kramnya berupa kondisi yang masih berupa kondisi yang fisiologi, tidak sampai ke patologi ya. Ada juga nanti permasalahan benangnya hilang. Nah, ini sorry, benangnya hilang. Harusnya benangnya ini tampak sampai di vagina atau masih bisa diraba gitu ya. Nanti ternyata hilang. Nah, apa yang membedakan? Sama-sama perdarahannya banyak antara menorargia dengan metrorargia. Kalau hari ini jawabannya menor. Menor tuh berarti berlebihan. Woi, saya dari dulu nggak pernah make upan gitu ya. Jadi sekalinya nanti ketemu saya bermake up nanti Mas Adi langsung wah ibu ini menorargia gitu ya. Menor itu berarti berlebihan. Dia haidnya berlebihan tapi masih dalam siklus. Siklus haid itu berarti 28 hari, 35 hari gitu ya. Tapi kalau metrorargia, dia darahnya banyak tapi di luar siklus yang normal. Artinya nggak setiap nunggu sebulan sekali, 2 minggu udah haid lagi, udah perdarahan lagi, 3 minggu udah perdarahan lagi, begitu. Oke, ini adalah pembahasannya. Jadi jawabannya adalah kalau dia perdarahannya banyak dan dia berada dalam satu siklus pada pengguna AKDR ini kita sebut dengan menorargia. Kalau metro biasanya dia terjadinya karena ada beberapa penyakit yang menyertai atau penyakit di daerah uterus. Oke, begitu. Bagaimana Mas Adi, kita buka sesi tanya jawab atau kita lanjut dulu sampai soal berikut? Oke, siap, Bu Budi. Sebelumnya terima kasih atas penjelasan soal nomor 1. Untuk sesi tanya jawab itu di akhir ya, Bu Budi ya, buat teman-teman Oke, siap. semuanya. Supaya soalnya semuanya habis dulu, baru tanya jawab. Oke, Oke, baik. Kita masuk soal yang kedua ya. yang kedua, Sudah Bu. siap? Ya, baik. Kita masuk soal yang kedua. Siapkan dulu. Iya, silakan soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 sudah tampil. Silakan dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Silakan diisi di kolom chat jawabannya. Oke, diawali jawaban yang B. DACE. Ayo, silahkan dipilih. Laris manis lagi, Bu. Semua pilihan jawaban dibeli semua. A, B, C, D, E. Nggak apa-apa. Baik, Oke, nanti ada waktunya kita akan bahas satu persatu ya. Tapi kalau hari ini nanti kita fokus ke mengapa seperti itu ya Mas, karena ini kan siap, webinar nanti khawatir nggak tersampaikan. Tapi nanti siap. jangan khawatir teman-teman. Nanti kalau ingin pembahasan yang lebih detail lagi, kita ikuti deh programnya dari Voko ya. Pasti nanti ada waktu yang kita benar-benar sharing per item itu nanti per option itu kita akan bahas. Kalau hari ini kita bahasnya secara garis besar, begitu ya. Siap. Baik. Oke. Sudah lebih ini? Sudah lebih 1 menit, Bu Budi. Silakan, Bu Budi, boleh dibantu pembahasannya. Baik, terima kasih ya. Seperti tadi ya, cari tanda tanya, kemudian lihat kata kedua. Oh, ternyata dampak. Dampak dari apa sih? Kita lihat. Oh, berat badannya tambah, panjangnya tambah, penutupan epifisenya cepat, infertilitas, anemia bulan sabit. Wah, kok
kok enggak ada yang normal ya? Berarti ini kondisi yang tidak normal. Nah, jangan sampai kalau kita sudah lihat optionnya adalah nggak normal, maka kita pikir fisiologi. Enggak, ya. Baik, kita lihat. Di sini adalah anak perempuan 11 tahun. Kita lihat kata kunci ya. Kata kunci yang pertama adalah haid usia 9 tahun. Oke. Kemudian yang kedua, tanda seks sekundernya sudah terlihat. Seks sekunder itu berarti kalau pada wanita adalah pertumbuhan payudara ya, telars. Kemudian kita lihat pertumbuhan dari rambut pubis, pubesem gitu ya. Nah, itu sudah tampak. Kemudian tanda seks primernya adalah karena dia sudah haid sejak 9 tahun, artinya menarche ya. Nah, konseling apa yang akan diberikan oleh bidan tentang gangguan haid? Sebelum kita bisa menjawab, kita harus tahu dulu diagnosisnya apa. Kira-kira ada yang bisa membantu saya di kolom chat? Kira-kira dia diagnosisnya apa? Silakan. Yuk, ada yang menulis di kolom chat? Dia diagnosisnya apa ya? Ayo, silakan diketik di kolom chat. Diagnosis apa ya? Kalau kita sudah tahu diagnosis, pasti kita bisa jawab. Baik, sambil saya bantu ya. Dia 9 tahun sudah haid. Dia normal atau lebih cepat atau lama ya? Nah, dia adalah lebih cepat. Kita sebut dengan pubertas prekok. Nah, pubertas prekok ini adalah pubertas yang terjadi sebelum usia normalnya. Kalau dia usianya 10 sampai 14, 16, dia baru haid atau menarche yang pertama, dia masih kategorinya normal. Tapi kalau kurang dari 10 tahun sudah menarche, sudah haid yang pertama kali, dia masuknya prekok. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu nih, oh gitu ya, ternyata dia haidnya, pubertasnya lebih awal. Apa sih dampaknya? Apakah kalau seseorang itu pubertasnya lebih awal, badannya cepat gendut? Apakah tingginya lebih maksimal? Atau terjadi penutupan epifisenya lebih cepat? Atau menyebabkan infertil? Atau malah anemi karena dia sudah haid tersebut. Tapi aneminya kok bulan sabit. Sama nggak ya? Ternyata nggak sama. Baik, saya akan bantu untuk membahasnya. Nah, jawabannya adalah penutupan epifise lebih cepat. Epifise itu adalah penyambung atau kondisi celah yang ada di ujung-ujung tulang panjang kita. Wanita ketika dia sudah mengalami menarche, maka hormon estrogen, progesteron, semua yang ada di GnRH semuanya akan dipacu. Alat reproduksinya menjadi matang, tapi resikonya ujung tulang ini sudah menyempit sehingga dia tidak bisa bertambah panjang. Dia tidak bisa memiliki panjang badan yang maksimal. Kenapa? Ketika dia haid berarti hormon estrogennya, progesteronnya sudah mulai naik, dia akan memicu kecepatan dari pertumbuhan tulang. Nah, karena tulangnya ini dipercepat tumbuhnya, maka dia nutup celahnya. Kalau celahnya udah tutup, dia udah nggak bisa bertambah panjang. Resikonya tinggi badannya nggak maksimal. Jadi kalau tadi jawabannya tinggi badannya lebih tinggi, nggak bisa. Berhubungan dengan berat badan? Enggak. Tulang tidak berhubungan dengan berat badan, tapi lebih ke arah tinggi badan. Oke, begitu ya. Jadi soal yang kedua, ini risiko yang atau dampak yang terjadi pada anak yang mengalami premenstrual atau pubertas prekok. Ketika dia haidnya lebih awal, maka resikonya tinggi badannya tidak akan bisa maksimal. Kenapa tingginya nggak maksimal? Tulang-tulang panjang yang ada terutama daerah kaki ya, itu dia epifisenya celahnya itu segera nutup. Jadi panjang badannya sudah stagnan, tidak bisa berkembang secara detail. Masih bisa dikejar, tentu saja masih ada hormon stimulasi. Besok kita bahas di pertemuan yang akan datang. Baik. Oke, itu soal nomor 2, Mas. Kita masuk Oke, soal nomor 3 ya.
Oke, siap Bu Budi. Terima kasih pembahasan soal nomor Oke, 2-nya. Banyak yang bilang betul baik. tuh katanya Bu nomor 2. Gimana nih? Masih penasaran ya? Gak apa-apa. Berarti habis ini harus benar semua Harus ya. benar soal nomor 3. Iya, kita coba soal nomor 3. Silahkan. Oke, soal nomor 3 sudah tampil. Silakan dimulai dari sekarang. Tiga, dua, satu. Waktunya habis. Silakan diisi. Yuk, dipilih, 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 dipilih. A, B, B, C. A, B, C sementara pilihan jawabannya. Semakin mengkerucut nih. Tadi semuanya Ya, dipilih, sekarang 3. oke. Nah, tapi harus benar-benar ikuti kata hati ya. Kalau ikuti teman-temannya belum tentu yang jawab banyak itu mesti benar ya, Mas ya. Betul. Siap. Iya, jadi Oke. mesti ada alasannya. Kenapa kita pilih E, kenapa kita pilih D, kenapa kita pilih C, kenapa B, kenapa A gitu ya. Siap. Baik. Soal nomor 3 Mhm. ini kebanyakan pilihnya yang A, Bu. Iya, oke ya. Baik, Oke. terima kasih. Jadi memang semakin kita pernah membaca, semakin kita terpapar akan lebih mudah begitu, Mas. Baik ya, terbukti ya kita dari soal yang pertama, soal yang kedua, soal ketiga sekarang ya. Nah, kita lihat ya. Oke, kita mulai dari tanda tanyanya dulu. Ngapain nih? Oh, penyebab. Nah, oke, kita lihat. Dari A. Candida albicans, Chlamydia trachomatis, human papillovirus, staphylococcus, virus varicella zoster, ini semuanya adalah penyebab dari IMS, infeksi menular seksual. Nah, namun bisa juga infeksi menular seksual atau penyakit menular seksual itu bisa juga terjadi pada daerah organ reproduksi yang tidak dilakukan setelah melakukan hubungan seksual. Namun ada perilaku-perilaku yang tidak higienis atau perilaku-perilaku yang tidak menjaga kesehatan alat reproduksi. Oke, kata kuncinya gampang. Yang pertama adalah keputihan ya, keputihan, gatal, kemudian terbakar saat buang air kecil, dan yang ketiga adalah menggunakan kata celana yang ketat. Jadi kata kuncinya ada di situ. Kalau kita lihat di situ, oh dia keputihannya karena menggunakan celana yang ketat. Apakah itu menyebabkan gambaran dari klamidia? Kalau kita melihat klamidia, apakah klamidia hanya keputihan dan ada sensasi nyeri atau terbakar? HPV, apakah seperti itu? Staphylococcus, gonorrhea, apa seperti itu? Varicella zoster seperti itu? Enggak ya. Baik, jadi di antara pilihan yang ada A, B, C, D, maka yang betul adalah Candida albicans. Betul ya. Candida albicans ini gambarannya adalah seperti jamur keputihan gitu ya. Nah, ini biasanya memang ada inflamasi, ada radang di daerah vagina ya sampai ke arah serviks. Nah, biasanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Candida albicans itu karena memang dia melakukan hubungan seks sehingga tertular dari hubungan seks yang bebas. Yang kedua, dia tidak melakukan hubungan seks,
tapi tempat-tempat yang dia gunakan tidak higienis. Ada toilet-toilet yang tidak bersih, ada juga beberapa penelitian yang mengatakan lumut dari tempat, bak mandinya, kotorannya, itu ternyata bisa menyebabkan terjadi Candida albicans. Kolam renang tentu saja bukan kolam renang yang ada kaporitnya, tentu saja kan kolam renang itu versinya banyak ya, sekarang kan ada beberapa pemandian air-air yang berasal dari satu tempat kemudian ditampung belum tentu selalu ada kaporit di sana ya. Kemudian yang lainnya adalah kurangnya menjaga kebersihan dan pemilihan celana dalam. Kenapa celana dalam yang terlalu ketat, yang tidak menyerap keringat itu bisa menimbulkan jamur? Iya, karena daerah situ menjadi lebih lembab, nggak ada sirkulasi udara. Oke, terima kasih yang sudah menjawab dan betul. Wes tak kasih jempol dulu. Baik, Mas Adi kita masuk soal nomor 4 atas sekilas info dari Mas Adi dulu. Boleh di stop share dulu Bu, sekilas info Baik, dulu siap. sambil saya tanya peserta dari 1 sampai 3 soal kira-kira betul berapa sih? Mau tahu juga nih Mas Aldi dan Bu Budi. Coba ketik di kolom chat Bunda-bunda. Betul 2, betul 2, betul 1, betul 2, betul 2. Ada yang betul semua ya. Oke, udah top tuh dikasih jempol sama Bu Budi yang betul semua. Tenang, masih ada soal-soal berikutnya kok. Yang masih kurang nanti tenang dikasih soal lagi sama Bu Budi. Nah, karena tadi ada yang betul 1, betul 2, betul 3, bener semua. Banyak yang betul semua. Gimana? Kira-kira enak gak sih kalau belajar soal Ukom itu belajarnya tanya jawab nanti setelah soal habis dibahas, terus dijelasin sama dosennya. Kira-kira seru nggak kalau belajar Ukomnya kayak gini? Coba ketik di kolom chat. Seru, seru, seru. Oke. Enak dan mudah dimengerti itu dari Kak Eli. Seru, 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 seru banget, seru banget. Nah, kalau sudah seru kayak gini, teman-teman bilang seru, mudah dimengerti, terus yang tadinya ada di gambaran di pikiran nih, aduh Ukom saya lulus nggak ya, aduh berat banget kayaknya ngerjain 180. Kalau belajarnya kayak gini, udah seru kayak gini, gampang dimengerti kayak gini, pandangan ke depan untuk Ukom jadi mudah atau makin sulit? Coba ketik di kolom chat. Ayo, mudah atau makin sulit kalau belajarnya kayak gini? Jadi mudah. Jadi mudah. Ini baru berapa kali pertemuan? Webinar pertama, sekarang webinar kedua udah bilang Ukom itu jadi mudah. Gimana kalau ketemunya sering ya Bu Budi ya? Gimana kalau ketemunya sering? Gimana kalau nanti belajarnya rutin? Gimana nanti ketemu sama dosen disesuai prodinya, disesuai bidang keilmuannya? Jadi gambaran Ukomnya, gambaran soal-soal yang akan keluar di Ukom kita bisa pelajari, walaupun kita jangan anggap soal yang diberikan oleh dosen itu soal bocoran, jangan. Tapi adalah soal di mana soal-soal yang diberikan oleh dosen nggak mungkin meleset di luar jalur pembuatan prosedur Ukom. Karena dosen-dosen yang membuat soal udah pasti sudah memiliki kompetensinya masing-masing. Karena Ukom soal bisa diujikan ke nasional, lolos dari 7 tinjauan, dari reviewer, dari panel expert, dan lain sebagainya. Kalau panel expert, reviewer, teman-teman nggak perlu tahu. Yang teman-teman perlu tahu bagaimana caranya mendapatkan soal yang bagus, mendapatkan dosen yang bisa mengajar dengan bagus, dan dapat dimengerti oleh kita. Itu kuncinya. Nggak ada yang lain. Percuma punya soal banyak, percuma dosennya bagus. Tapi kalau kita nggak ngerti, sia-sia. Tapi teman-teman sudah merasakan semua pertanyaannya. Di webinar yang pertama dibuka kelas pendaftaran bimbingan Ukom, pendampingan Ukom. Dan ternyata banyak yang tidak bisa masuk ke dalam grup karena dibatasi. Kira-kira kalau dibuka lagi ada yang mau nggak? Kira-kira kalau dibuka pendaftaran bimbel Ukomnya, ada yang mau nggak kalau dibuka lagi? Ada yang mau? Mau banget, mau dong, mau. Baik, ada yang mau, ada yang mungkin pura-pura nggak mau. Saya rasa semuanya mau didampingi hingga dinyatakan kompeten sesuai
Komitmen Voko Indonesia ingin mendampingi bunda-bunda semua sampai dinyatakan kompeten. Izin saya share screen untuk cara daftarnya supaya bunda-bunda nggak bingung, karena pada webinar yang pertama kemarin bunda-bunda itu kebingungan cara daftarnya bagaimana dan bagaimana prosedurnya dan gimana biayanya. Biayanya nggak perlu bayar mahal-mahal karena per satu kali ketemu itu kurang lebih cuma bayar 13.000 per satu kali ketemu. Nah, supaya lebih jelasnya, supaya lebih lengkapnya, izin Mas Adiu kirimkan ke kolom chat. Nanti teman-teman simpen dulu, jangan dibuka dulu, saya kasih lihat dulu. Supaya teman-teman nanti pada saat mau daftar, tinggal pilih mau kelas yang mana. Itu ya. Sebentar, saya buka dulu linknya. Dan saya share screen. Nah, jangan sampai kehabisan seperti webinar yang pertama ya, karena sampai saat ini pun masih ada yang WA, Mas, kenapa belum dibuka? Kenapa belum dibuka? Karena memang sudah ditutup dari H+1 pada saat webinar yang pertama. Nah, ini saya share screen. Apakah sudah tampil di layar teman-teman sekalian? Sudah tampil? Kak Lilis Halimah, jika sudah tampil boleh anggukan kepala, Bu. Sudah kelihatan ya, Bu, yang saya share screen? Sudah ya? Nah, ini kalau mau daftar, nanti pada saat bunda-bunda klik link, itu munculnya seperti ini. Nanti ngisi biodata. Biodatanya itu namanya siapa, dari kampus mana, prodinya apa, dan pendataan lainnya, supaya kami tim Vokonya itu gampang menginput dan mengidentifikasi bahwa teman-teman ini dari prodi apa dan dari kampus mana. Dan ini ada beberapa foto sosialisasi Ukom dari Mas Adiu pada saat kemarin ke kampus-kampus. Ini dari Poltekkes Semarang juga, waktu itu saya masuk di sini di Poltekkes Pusat, Bu Budi. Itu sosialisasi pada tahun 2023 kemarin di akhir tahun, dan masih banyak lagi. Saya udah kemana-mana sebenarnya, tapi kalau untuk online berarti udah mencakup seluruh Indonesia. Tapi kalau untuk offline-nya itu saya yang belum di kota Aceh, itu ke Aceh saya belum pernah sama sekali. Nah, untuk pilihan kelasnya ini teman-teman, bunda-bunda sekalian, besti-besti sekalian, pilihan kelasnya ini. Nah, kalimat kemarin di webinar yang pertama, kalau ditampilkan promo, itu udah promo paling murah. Jadi buat bunda-bunda yang mau, ambil promonya pada saat webinar. Berarti dari hari sekarang sampai besok jam 12 siang, karena dibatasi sampai jam 12 siang besok. Voko 1 harganya jadi 99.000 dari normal 180. Kalau Voko 2 itu selama bulan April ya. Voko 1, Voko 2 itu selama bulan April aja. Total pertemuannya 6 kali, bunda-bunda. Jadi selama 6 kali, bunda-bunda itu ketemu sama dosen yang berbeda-beda dengan materi yang berbeda-beda. Itu biayanya kalau Voko 2 normalnya 320. Tapi karena promo Ramadan jadinya 145. Kalau Voko 3 itu 2 bulan, April sampai Mei. Bulan April, selama bulan April sampai bulan Mei. Tanggalnya udah jelas. Nanti bunda-bunda tinggal lihat aja kelasnya tanggal berapa aja. Voko 3 ini keunggulannya itu semuanya komplit. Pertemuannya paling banyak, fasilitasnya komplit. Harganya berapa? Dari normal 500 jadi 199. Nah, walaupun ini promo Ramadannya udah murah, justru akan lebih murah lagi kalau bunda-bunda daftarnya berkelompok. Mana Mas harga berkelompoknya? Nih, kalau teman-teman bunda-bunda ikut berkelompok, minimal ikut di Voko 2 5 orang, dari 145 harga Voko 2 jadi 135 karena dapat potongan 10.000. Kalau mau yang Voko 3, nah Voko 3 ini pesertanya udah banyak karena memang ya logikanya ngapain saya ambil yang Voko 2, nanggung pertemuan cuma 6. Nah, kalau yang Voko 3 itu pertemuannya 2 kali lipat dan dapat CBT 180. Jadi mendapatkan tryout menggunakan CBT. Nah, nanti cara penggunaan CBT-nya di pertemuan berikutnya nanti akan disosialisasikan. Kalau mau ikut yang Voko 3 berkelompok minimal 10 orang, nanti dapat potongan tambahannya 24.000. Gede ya. Nah, jadi harga 199.000 ini akan lebih murah lagi kalau daftarnya per 10 orang. Diwakilkan 1 orang dulu daftar hari ini. Mas, WA nih ke Mas Adiu atau ke admin yang lain. Mas, saya mau daftar. Tapi nanti saya kumpulkan dulu kelompok saya supaya dapat harga
175.000 per orangnya. Jadi nggak usah bayar 199, tapi bayarnya 175 kalau misalnya ambil Voko 3 secara berkelompok. Ini untuk keterangan kelasnya, silakan di screenshot barangkali butuh suatu saat. Silakan di screenshot. Saya kasih waktu 5, 4, 3, 2, 1. Nah, bagi teman-teman yang berminat ikut kelasnya, bertemu dengan dosen secara rutin, silakan ikut kelas yang sudah ditampilkan ini. Oke, nanti saya jelaskan lagi lebih detailnya. Intinya Voko 3 lebih hemat kalau daftar berkelompok. Kalau gitu Bu Budi, dilanjut share screen-nya. Oke, share screen sudah tampil. Kita lanjut soal nomor 4 nih Bu Budi. Ya, ini tadi kita sampai ke soal keempat. Betul. Silakan. Soal Iya. nomor 4 sudah tampil, silakan dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Silakan diisi di kolom chat jawabannya. Diawali jawaban yang E. Diikuti E lagi. Ada yang D. Pilihan jawabannya kerucut jadi 2 opsi pilihan, yaitu D dan E. Nah, makin kesini makin ngerti ya. Makin udah tahu jawabannya ya. Alasan ada apa tuh? Ada kutil berkelompok. Waduh. Ada kutil berkelompok, mending daftar bimbel nih kalau berkelompok gini. Ikut yang pakai 3 ya, Mas? Pakai 3 kalau berkelompok gini si kutil nih. Iya, oke, baik. Kita sambil menunggu teman-teman untuk menjawab karena sudah lebih 44 detik ya. Nah, kita lihat katanya ya. Jadi setelah tanda tanya, lihat kata kedua diagnosis atau diagnosis ya. Nah, diagnosis yang ada di sini adalah ya, sebagian besar infeksi atau adanya penyakit yang berada di daerah alat reproduksi wanita. Mulai dari vulva, vagina, serviks, bagian dari kelenjar yang ada di vulva, kemudian lapisan yang ada di daerah vulva. Ya, jadi semuanya ini adalah penyakit-penyakit ya. Nah, karena patologi kita lihat, kata kuncinya adalah dia PSK. Kalau dia PSK, maka dia berasal atau mendapatkan penyakit dari pasangannya atau karena hubungan seksnya yang tidak baik ya. Kemudian kata kunci yang kedua adalah nyeri saat buang air kecil, ada benjolan. Nah, benjolannya yang seperti apa? Ada kutil berkelompok. Jadi kalau bahasanya tuh Mas, kalau di masyarakat mereka sebutnya seperti jengger ayam. Nah, kalau sudah saya sebutkan diagnosanya, berarti kita lihat diagnosa ya dari kasus tersebut disebabkan oleh apa ya. Jadi diagnosa dari kalau bentuknya ada jengger ayam tuh disebut dengan penyakitnya apa sih? Apakah vulvitis? Berarti itis. Jangan lupa ya kalau ada tulisannya itis berarti ada infeksi. Vulvitis berarti infeksi pada vulva. Vaginitis berarti infeksi pada vagina. Cervicitis berarti infeksi pada serviks.
Bartolinitis berarti dia infeksi pada kelenjar Bartolini. Nah, kondiloma acuminata ini infeksi dari beberapa kondisi yang bisa kita lihat visualnya adalah seperti jengger ayam, maka disebut dengan kondiloma acuminata, bukan aku Budi, ya, kondilomanya bukan aku Adi, tapi kondiloma acuminata ya. Nah, KA ini merupakan penyakit yang disebut seperti kutil karena dia bentuknya ada jaringan tumbuh gitu ya. Di alat kelamin kita bentuknya seperti jengger ayam, tapi enggak full jengger ayam gitu ya. Tapi memang dia kalau dibuka bentuknya seperti itu. Kemudian penyakit ini juga termasuk penyakit infeksi. Penyebab yang dia merupakan bagian dari human papilloma virus. Nah, apa yang terjadi? Oh, terjadinya kelainannya ada di daerah mukosa. Kalau tadi ada yang di kelenjar, ada yang di vulvanya, ada yang di vaginanya, ada di serviks. Kalau ini adalah fibrum papilloma di mukosa atau selaput yang ada di daerah vagina. Baik, kita masuk soal yang terakhir. Masih semangat nih. Berarti sekarang harus satu jawaban ya Mas ya. Kan tadi sudah mengerucut tuh. Dari 5 menjadi 3, sekarang menjadi 2, sekarang terakhir akan jadi 1 jawabannya. Oke. Nggak usah khawatir teman-teman, besti-besti. Mas kok soalnya sedikit? Iya, karena kita durasi waktu dan kita memang sesinya webinar. Nggak usah khawatir. Nanti kalau sudah ngerjakan tryout 180 soal dikasih tuh sama Mas Adi. Udah waktunya 180 menit, nggak pakai tambahan, nggak pakai penjelasan ya Mas. Tapi nanti ada fasenya. Oke ya Ya. Bunda, semua besti-besti hebat. Saya senang kita semuanya masih dibersamai ya Mas ya dari jam tadi. Oh, tinggal berapa menit saya harus sudah selesai ya. Baik, ini soal terakhir. Silahkan. Nah, Oke, siap Bu Budi. Kita kerjakan soal nomor 5. Kita betul seragam nih. Silakan iya dimulai dari nih. sekarang. Soal terakhir tuh pasti betul semua Mas. Kalau saya Siap, harus begitu. Ya, silakan. siap. Oke, kita terima tantangannya. Yuk. 3, 2, 1, waktunya habis. Silakan diisi jawabannya. Jawabannya A. Bener jawabannya jadi seragam. A semua nih. Walaupun ada yang B, Pak, mungkin ini cuman kepencet dikit, nggak apa-apa. Tapi kalau yang B ternyata betul ya bagus. Tapi kalau yang A yang banyak ini, yang berjamaah ini kalau salah berjamaah, gimana Kita nih? kita mulang dari pertama dong. Kita ulang dong. Tapi semoga betul Iya. berjamaah semuanya yang jawabannya A. Baik, kita lihat ya Silakan tanda Bu. tanyanya. Baik, ini tanda tanyanya ada di sini, diagnosa di sana. Kemudian kita lihat apa sih isinya? Yang pertama PMS, premenstrual syndrome. Namanya pre, berarti sebelum. Seperti tadi prekok gitu ya, pubertas prekok. Berarti dia pubertasnya sebelum normalnya, jadi lebih cepat. Premenstrual syndrome, sindrom sebelum menstruasi. Artinya setelah dia menstruasi nggak ada lagi sindromnya.
Dysmenorrhea. Dys itu berarti salah atau ada kelainan. Kalau di sini biasanya rasa nyerinya yang berlebihan karena prostaglandin kita ya. Dysmenorrhea, rasa nyeri berlebihan pada saat haid, bukan saat sakit gigi, bukan saat sakit hati ya. Kemudian mastodynia berarti ada pembekakan, ada infeksi atau nyeri pada daerah payudara. Kemudian disparenia, dis itu tadi ya, salah, nah, atau nyeri pada saat melakukan hubungan seksual. Biasanya tidak terjadi pada anak-anak, terjadinya pada menopause. Karena nanti hormon-hormonnya sudah berkurang ya. Selanjutnya adalah mastalgia. Mastalgia sama nyeri pada payudara, hanya biasanya dia bersifat fisiologi, terjadi pada sebelum menstruasi. Nah, yang terjadi sebelum menstruasi ada dua, premenstrual syndrome dan yang kedua adalah mastalgia. Jadi kalau tadi ada yang jawab E dan A, ada kemungkinannya Mas. Hanya kita lihat kata kuncinya ya. Kata kuncinya adalah nyeri daerah payudara. Berarti mastodynia bisa, mastalgia bisa, premenstrual syndrome bisa. Namun, lihat apakah hanya nyeri tok? Kalau hanya nyeri sebelum haid, maka masuk ke mastalgia. Nyeri karena ada penyebab lain berarti mastodynia. Tapi kalau dia nyeri payudara, dadanya, jantungnya berdebar-debar, aduh seperti hari ini saya mau ketemu bunda-bunda besti-besti teman-teman semuanya. Wis rasanya dadanya berdebar-debar. Seneng dengan euforianya hari ini. Semangatnya itu dialirkan ke kita gitu ya Mas ya. Kemudian juga dia ingin makan makanan tertentu, weh, nyidam gitu ya. Jadi kalau wanita yang akan haid itu mereka juga hampir seperti mirip orang yang mau hamil gitu ya. Dia ingin makanan tertentu. Waduh ini kalau kesenggol marah ya. Karena memang ada perubahan psikologi. Ya, baik. Jadi sudah paham ya kenapa menjawab betul, tapi ternyata dia terjadi pada saat sebelum haid. Betul, berarti lebih tepatnya ke premenstrual syndrome. Oke ya, kita lihat. Nah, premenstrual syndrome merupakan gangguan siklus pada wanita. Biasanya dia tidak terjadi pada menopause. Tadi saya gambarkan. Wah, kalau disparenia dia pada menopause. Nah, premenstrual syndrome ini pada wanita muda dan pertengahan yang masih setengah baya gitu ya. Nah, tandanya bisa fisik, bisa psikologis. Kalau fisik yaitu payudaranya tegang ya, kemudian karena edema ya. Kemudian dia bisa lebih banyak jerawatnya, bisa juga ya. Kemudian nafsu makannya bertambah. Oh, emosinya labil banget, Mas. Jangan sampai tuh ya kalau terlalu dekat nanti marahnya lebih mudah. Kemudian ini dia terjadinya konsisten hanya sebelum haid. Setelah haid maka dia akan hilang ya. Kemudian keluhannya bisa 1 minggu atau beberapa hari sebelum haid, ada juga yang kasustis, mereka mengalami terus selama haid gitu ya. Nah, umumnya kalau secara emosi mereka tampak gelisah. Eh, Kemudian kalau secara fisik mereka bisa nyeri pada kepala, pusing gitu ya. Perutnya ada yang kembung, ada yang mual, ada yang tadi nyeri pada daerah mamai. Oke, demikian bunda-bunda, teman-teman, besti-besti hebat. Senang sekali membersamai kita sore hari ini. Mari bersama melangkah pasti menuju satu tujuan pasti berhasil saat kita lengkapi semua usaha kita dengan doa. Saya Budi Astiandini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita. Nanti untuk misalnya request-request materi tentang apa, langsung ke Mas Adi. Nanti akan dijadwalkan dosen siapa yang lebih kompeten pun akan diatur oleh Mas Adi. Tetap semangat, sukses selalu. Terima kasih Mas Adi. Oke, siap. Terima kasih Bu Budi atas penyampaian materi, tips, dan triknya. Luar biasa ya teman-teman. Kita nggak berasa 1 jam sudah berakhir. Dan mohon maaf sekali karena waktunya sudah habis. Jadi sesi tanya jawabnya di pertemuan kelas
khusus ya bersama Bu Budi. Nah, Bu Budi, terima kasih Bu atas waktunya, terima kasih atas tenaganya, terima kasih atas ilmunya. Semoga diberikan kelancaran segala kegiatan Bu Budi. Amin. Kalau gitu, Bu Budi boleh meninggalkan Zoom. Dan teman-teman, terima kasih atas kebersamaannya. Kita jumpa lagi di tanggal 29. Adakah yang mau bertanya sebelum kita akhiri Zoom pada sore hari ini?